Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips krusial saat teman-teman pengajuan KUR. Kenapa sih saat pengajuan itu banyak sekali yang ditolak? Nah, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Halo teman-teman, saat ini teman-teman butuh modal usaha untuk pengembangan bisnis atau untuk tambahan modal untuk bisnis teman-teman. KUR adalah solusinya. Bunganya rendah, proses cepat, tapi kenapa sih banyak pengajuan KUR yang ditolak oleh perbankan? Seringkali penolakan ini bukan karena usahamu yang jelek, tapi karena teman-teman nggak memenuhi 5 poin krusial yang sudah saya rangkum di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan bongkar tuntas 5 rahasia sukses agar pengajuan KUR kamu pasti di ACC oleh bank. Nah, ini bukan hanya dari KUR, tapi teman-teman bisa aplikasikan juga di kredit komersil, misalnya Kupedes. Nah, 5 rangkuman ini sudah saya rangkum nih teman-teman. Ini referensi dari pengalaman pribadi saya sendiri. Poin yang pertama adalah slik aman, atau yang disebut dari dulu yaitu adalah BI checking. Nah, rahasia sukses pertama adalah slik aman atau riwayat kredit bersih. Ini adalah gerbang utama. Bank nggak akan melihat usaha sebagus apapun kalau slik teman-teman itu merah ya. Nah, yang pertama adalah pentingnya kolektabilitas pertama. Pastikan riwayat kredit selalu berada di call pertama. Call pertama itu adalah lancar teman-teman. Bank sangat sensitif jika kamu pernah menunggak utang lebih dari 90 hari atau yang disebut dengan kolektabilitas 3. Sebelum mengajukan KUR, cek slik teman-teman sendiri. Jika ada call 5 dalam perhatian khusus atau lebih, segera lunasi kewajiban itu dan tunggu 3-6 bulan agar skor kredit teman-teman itu hijau kembali atau dalam keadaan lancar. Jauhi utang baru, jangan coba-coba ambil cicilan atau pinjaman lain saat teman-teman berencana mengajukan KUR. Bank melihat ini sebagai beban utang yang berlebihan. Jadi teman-teman kalau kebanyakan pinjol walaupun itu lancar, itu nanti akan mempengaruhi saat pengajuan KUR teman-teman. Poin yang kedua, usaha teman-teman itu dalam keadaan produktif atau berkembang ya teman-teman. Bank ini akan memberikan kredit ke teman-teman itu yang kedua, ya ini adalah melihat usaha teman-teman. Nah, syarat wajib usaha teman-teman harus sudah berjalan dan menghasilkan minimal 6 bulan efektif. Jadi teman-teman kalau baru mau buka usaha KUR, baru berjalan seminggu, 2 minggu tidak bisa ya, minimal ini 6 bulan teman-teman. Kalau baru jalan 1-2 bulan, tunda dulu pengajuan teman-teman ya. Karena bank ini akan melihat cash flow teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman itu segera miliki surat legalitas usaha seperti SKU atau yang sekarang disebutkan saat ini adalah NIB, nomor induk berusaha. Selanjutnya, nah yang selanjutnya adalah tentang lokasi usaha teman-teman, kegiatan produksi dan barang-barang yang teman-teman jual itu tunjukkan bahwa teman-teman itu hidup dan bertumbuh. Nanti pihak perbankan biasanya kan akan survei ke tempat teman-teman untuk melihat usaha yang dijalani teman-teman. Poin yang ketiga adalah cash flow usaha teman-teman. Ini adalah jantung dari penilaian bank, yaitu kemampuan bayar melalui cash flow teman-teman. Bank akan hitung apakah pendapatan bersih teman-teman itu sanggup menanggung angsuran. Oke, kita lihat contoh teman-teman. Jika ingin melihat contoh simulasi pinjaman 50 juta rupiah per bulan dengan angsuran 3 tahun, yaitu adalah 1.500.000 teman-teman. Nah, kita kasih contoh nih teman-teman. Kita melihat berhitung dari penilaian dari bank cash flow ini. Misal teman-teman ingin pinjam 50 juta dengan angsuran yaitu adalah 1.500.000 sekian ya untuk 3 tahun atau 36 bulan. Nah, yang dilihat teman-teman adalah pendapatan bersih teman-teman bulanan misal hanya 3 juta. Ini rasio angsuran terlalu tinggi nih teman-teman. Target idealnya adalah
pastikan angsuran bulanan teman-teman tidak melebihi dari 30-40% dari pendapatan bersih usaha teman-teman. Nah, itu ya, jadi cara menghitung cash flow secara sederhana. Pisahkan rekening pribadi dan usaha nih teman-teman. Gunakan buku kas atau aplikasi sederhananya untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Teman-teman bisa catat nanti di buku, ini pengeluaran, ini pemasukan saya. Nah, itu nanti bank akan mencatat teman-teman itu mempunyai catatan yang rapi. Nah, pasti akan diminta oleh pihak perbankan juga mencatat teman-teman untuk cash flow-nya. Jadi teman-teman kan tidak mungkin mengatakan itu dalam cuma hanya dengan omongan, Pak saya penghasilan segini, itu tidak mungkin. Bank pasti akan mencari cash flow teman-teman dengan buktinya apa. Itu ya, tadi teman-teman harus memberikan catatan secara sederhana. Ini poin yang keempat adalah mempunyai tempat tinggal tetap. Di pihak perbankan itu misalnya teman-teman itu merantau dari kampung, misalnya merantau ke sini. Nah, itu teman-teman di sini ngontrak. Kalau minjem dengan pinjaman di bawah 100 juta tanpa agunan, kalau teman-teman ngontrak saat teman-teman pindah kontrakan lah, bagaimana bank akan mencari teman-teman jika teman-teman terjadi wan prestasi. Itu ya jadi penilaian pihak perbankan. Misalnya kalau teman-teman udah punya tempat tinggal tetap di sini, bank tidak akan segan-segan untuk mencairkan kredit teman-teman karena memang tinggalnya ada di sini teman-teman. Nah, beda lagi dengan yang teman-teman mengontrak tadi, itu bank akan mengambil sisi amannya saja, tidak mencairkan kreditnya teman-teman karena berisiko nih teman-teman kalau saat teman-teman tadi ya terjadi wan prestasi pindah tempat tinggal. Tempat tinggal ini sangat penting karena ini menunjukkan stabilitas dan mempermudah proses verifikasi bank nih teman-teman. Contoh di sini adalah bank pasti akan melakukan survei. Alamat, KTP, KK, dan tempat tinggalmu saat ini konsisten dan jelas. Jadi tidak pindah-pindah tadi ya. Kepemilikan jelas walaupun statusnya sewa. Pastikan kamu memiliki perjanjian sewa yang jelas. Jika milik sendiri, siapkan bukti pendukung seperti PBB atau sertifikat rumah. Saya nyewa ruko. Nah, sewa ruko itu nggak masalah teman-teman, karena rata-rata di sini itu pada sewa yang orang perantauan. Nah, tapi mereka jelas tempat tinggalnya di sini sudah menetap, itu nggak masalah teman-teman. Oke, ini yang poin terakhir, yaitu poin 5 yang adalah kebanyakan teman-teman itu salah kaprahnya di sini. Ini ya, rata-rata yang salah kaprah di sini. Misal teman-teman pinjam KUR itu digunakan untuk renovasi rumah misalnya. Nah, ini yang salah kaprah nih teman-teman. Saya berikan contoh di sini. Kenapa rata-rata yang pinjam perbankan itu untuk renovasi rumah itu rata-rata yang saya temukan itu pada macet nih teman-teman. Ya karena itu mereka tidak digunakan alokasi dananya untuk pengembangan usaha dia. Misalnya renovasi rumah itu kan biayanya tidak pasti nih. Misal teman-teman butuh 100 juta, nanti ada biaya-biaya lain yang tidak terduga pasti akan membutuhkan renovasi lagi, yang akhirnya teman-teman mengambil keuntungan usaha untuk renovasi rumah lagi. Itu yang salah kaprah di sini. Dan saya pastikan teman-teman saat minjem usaha dana KUR ini digunakan untuk pengembangan usaha teman-teman. Misal teman-teman buka cabang bakso 1, pengen buka cabang bakso yang kedua lah, gunakan dana ini untuk pengembangan usaha yang kedua karena nanti akan meningkatkan cash flow teman-teman. Nah, bagaimana Mas cara mengelolanya? Saya kan juga butuh untuk renovasi rumah saya sudah rusak misalnya. Nah, itu jangan gunakan dana ini untuk renovasi rumah teman-teman. Gunakanlah dana renovasi rumah itu dari keuntungan bakso teman-teman tadi. Nah, keuntungannya gimana? Jadi teman-teman sudah membayarkan kewajiban angsuran KUR, sisanya nanti buat makan, sekolah dan lain-lain. Nah, ada sisa di situ teman-teman kumpulin dana di situ itu untuk renovasi rumah teman-teman. Nah, dari keuntungan penjualan bakso tadi jika ada sisa ya, baru renovasi rumah. Jangan gunakan dana pinjaman bank untuk renovasi rumah dan ini tidak akan menambah cash flow teman-teman. Itu yang salah kaprah dan mengakibatkan rata-rata usaha teman-teman itu macet di sini. Nah, itu ya teman-teman 5 poin penting yang harus dikuasai teman-teman saat memastikan pengajuan KUR di perbankan. Dan ini adalah
5 poin ini harus teman-teman penuhi jika pengen di-ACC oleh pihak perbankan. Yang pertama tadi slick, usaha harus berkembang, cash flow yang kuat, domisili stabil, dan tujuannya bukan untuk non konsumtif tadi ya. Mempersiapkan 5 poin ini dengan baik akan meningkatkan peluang hingga 90% yang teman-teman pasti di-ACC oleh bank. Sekarang coba cek lagi poin mana yang masih menjadi kelemahan usaha teman-teman, tulis di kolom komentar bawah ya. Nah, itu ya teman-teman informasi yang dapat saya berikan. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang. Dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa selalu waktu itu yang paling utama. Saya undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.